Kisah Abu Nawas menipu penjual tamak. Gimana ceritanya? Gini ceritanya. Suatu hari Abu Nawas berjalan di pasar. Ia melihat seorang penjual buah yang terkenal sangat tamak. Buahnya memang manis, tapi harganya dibuat 2 kali lipat dari harga normal. Abu Nawas pun menghampirinya. "Wahai tuan penjual, buahmu tampak segar sekali. Bolehkah aku mencicipi sedikit sebelum membeli?" Penjual itu berkata ketus. "Silakan saja, tapi setelah mencicipi kau harus beli. Tidak boleh hanya merasakan gratis." Abu Nawas tersenyum. "Baiklah, aku setuju." Ia pun mengambil 1 buah kurma, menggigit sedikit, lalu mengunyah. Setelah itu ia berkata, "Kurma ini rasanya memang manis. Nah, karena aku sudah mencicipi, sekarang aku harus membayar, bukan?" Penjual itu mengangguk penuh semangat, tapi Abu Nawas melanjutkan, "Baiklah, kalau begitu, aku tidak jadi membeli, karena aku sudah bayar dengan setujuanmu. Mencicipi itu sama dengan membeli, jadi aku sudah lunas dengan 1 gigitan saja." Orang-orang di pasar langsung tertawa keras. Penjual tamak itu marah besar, tapi tak bisa menyangkal kata-kata Abu Nawas. Ia hanya bisa gigit jari melihat Abu Nawas pergi sambil tersenyum lebar. Pesan dari kisah ini adalah Abu Nawas menyindir bahwa ketamakan justru membuat orang kehilangan rezeki. Orang yang serakah akhirnya dipermainkan oleh kebijaksanaan. Suatu sore yang damai, Abu Nawas diminta warga jadi guru ngaji di desa. Tolonglah Tuan, jadilah guru ngaji kami, agar anak-anak bisa belajar dengan benar. Benar. Kami semua butuh bimbinganmu, Tuan Abu Nawas. Baiklah, insya Allah aku akan mengajar anak-anak mengaji di desa ini. Keesokan harinya, masjid itu dipenuhi anak-anak desa yang siap belajar mengaji. Pak Guru, kalau saya salah baca, apakah dicatat malaikat? Abu Nawas mengelus janggutnya pura-pura sedang berpikir dalam-dalam. Kalau salah, malaikat mencatat, tapi di buku khusus coretan. Anak-anak pun tertawa, suasana belajar jadi ceria, membuat hati mereka terasa ringan. Kalau ngantuk waktu belajar ngaji, bagaimana Pak Guru? Abu Nawas hanya tersenyum nakal, lalu menunjuk langit-langit masjid. Kalau mengantuk, huruf hijayah bisa terbang jadi mimpi. Jadi hati-hati ya adik-adik. Anak-anak semakin semangat belajarnya, mereka tak berani ngantuk lagi. Pak Guru, kenapa kita semua harus belajar ngaji setiap hari? Abu Nawas pun mengambil batang kayu, lalu mulai menulis di lantai. Karena hati manusia seperti papan. Kalau tak ditulis ayat, nanti penuh coretan sia-sia. Semua anak-anak pun mengangguk pelan, mereka mulai paham makna belajar ngaji. Ilmu itu bukan beban, tapi cahaya. Semakin kau baca, semakin terang jalan hidupmu.